Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang perihal reforma agraria. Di sini saya, Muhammad Adam, selaku pemateri pertama ingin menjelaskan apa sebenarnya reforma agraria itu. Reforma agraria merupakan kombinasi kegiatan penataan aset, yakni penataan kembali penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan pertanahan. Dengan penataan akses berupa pemberian dan pendampingan bagi subjek agar dapat memanfaatkan tanahnya secara optimal. Pengertian utuh reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nama saya Yulianus Agung Indiate dengan NIM 21080160016. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan reforma agraria. Reforma agraria bertujuan untuk mengadakan distribusi yang adil dan merata dari sumber daya alam selama kehidupan masyarakat dalam bentuk lahan, pertanian, sehingga divisi ini diharapkan untuk mencapai distribusi yang adil dan merata. Selain itu juga reforma agraria ini bertujuan untuk yang pertama mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang terjadi selama ini, dan yang berikutnya menetapkan program reforma agraria, menumbuhkan semangat reformasi di bidang agraria, dan yang terakhir adalah memberikan harapan baru untuk mewujudkan perubahan dan penataan sosial ekonomi. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Mahfud Sulupa dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang dasar hukum reforma agraria. Dasar pelaksanaan hukum reforma agraria berdasarkan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria, MPR RI Nomor 9 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Ada juga Perpres Nomor 2 tahun 2015 dan Perpres Nomor 86 tahun 2018. Penataan agraria dilaksanakan secara berkelanjutan. Input dalam kegiatan penataan agraria ini adalah data spesial dan tekstual mengenal ruang, tanah, dan penduduk. Sedangkan outputnya adalah tanah untuk kemakmuran rakyat berupa kepastian hak dan kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Gustiananda. Saya mohon izin untuk menyampaikan tolak ukur keberhasilan reforma agraria, yang dimana di dalamnya terdapat 4 poin. Yang pertama, ketepatan redistribusi tanah dalam objek reforma agraria kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, kepemilikan atas penguasaan tanah, hutan, dan kekayaan alam diberikan kepada rakyat secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, pemerataan, pemilikan, dan penguasaan tanah, hutan, dan kekayaan alam kepada semua pihak. Yang keempat, teridentifikasi, terverifikasi, dan terpetaknya wilayah yang masuk dalam program reforma agraria sekitar 9 juta hektar. Penataan aset dan penyediaan akses termasuk di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani, NIM 210801645. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan yang telah teman-teman sampaikan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan produk hukum yang dihasilkan dalam 3 era periode reforma agraria di Indonesia, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang merujuk kepada prinsip keadilan sosial, prinsip transparansi, prinsip kepemilikan hak rakyat, dan prinsip perlindungan hukum. Hal tersebut dapat terlihat ketika masing-masing kebijakan produk hukum pada masing-masing era yang dipresentasikan. Kemudian dari hasil presentasi tersebut dapat dikatakan pemerintah pada saat ini konsisten dalam menjalankan reforma agraria dengan semangat pembaharuan
agraria yang ditandai dengan kembalinya peran UPA dalam pelaksanaan restrukturisasi kembali, penataan ulang kepemilikan, kepengusahaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah yang diamanahkan kepada pemerintah melalui Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3. Akan tetapi kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam pelaksanaannya akibat banyak multitafsir dalam memahami kebijakan.